Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Orang-orang seperti yang saya tampakkan tadi di muka, yang mana mereka itu hijrah, kemudian merasa mereka itu sudah keluar dari sebuah kemaksiatan yang besar, kemudian masuk ke dalam suatu komunitas yang baru, tiba-tiba dengan lantang mengatakan bahwa yang namanya bank itu haram, kemudian yang namanya musik itu kemudian haram dan lain sebagainya. Ini kan orang yang tiba-tiba masuk ke dalam suatu keadaan yang mengagetkan. Jadi ini sebetulnya adalah culture shock begitu. Nah, perlu kita ketahui ya, supaya kita ini termasuk orang-orang yang insaf, bahwa tatkala kita berislam, kita ini sedang masuk ke dalam suatu ranah, suatu permukaan yang sangat nuans, yang sangat kompleks. Ini kita tidak bisa, Islam itu bukan hanya sekedar kamu punya pendapat dan pendapat itu pasti akan diakomodir. Tidak. Islam itu adalah suatu kumpulan kaidah-kaidah yang mana di dalamnya itu terdapat kebenaran-kebenaran yang absolut. Dan di dalamnya juga terdapat kebenaran-kebenaran yang absolut, tetapi kita tidak tahu absolutasnya, keabsolutannya. Nah, di dalam perkara-perkara yang absolut ini, maka kita bisa dengan tegas, kita bisa dengan keras begitu mengatakan bahwa saya benar, yang lain salah. Tetapi di dalam perkara-perkara yang tidak absolut ini, inilah yang kita mengatakan ada ranah terbuka untuk bertoleransi. Jadi supaya kita mengetahui baik sebagai orang yang sudah lama berislam atau yang yang baru saja Islamnya, atau yang dulu Islamnya itu banyak keluar begitunya, banyak maksiat, sekarang sudah mau mencoba untuk menjadi taat, untuk menjadi orang soleh. Jadi ketahui dulu bahwa perkara-perkara itu tadi ada yang ada khilafnya, ada yang tidak ada khilafnya. Nah, di dalam yang tidak ada khilafnya, kamu habiskan waktu kamu di situ sampai kamu itu benar-benar mengetahui oleh dirimu sendiri sebetulnya siapa yang benar. Jadi seperti kita dengan Wahabi itu ya, kita dengan Wahabi, atau mungkin dengan sebagian Muhammadiyah, atau mungkin dengan sebagian Persis juga, yang mengatakan bahwa Allah itu di atas, ya Allah di aras, Allah di langit, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah tidak bisa dikompromikan dengan yang menyatakan bahwa Allah itu tidak bertempat. Ini kan sama-sama muslimnya. Nah, ini cari sama kamu sampai dapat mana yang benar menurut semua dalil, dalil akli, dalil nakli begitu. Dengan kalau Al-Qur'an cari dengan balaghahnya, carilah, ataupun kalau tidak kamu datang ke orang yang memang menguasai bahasa Arab dengan betul begitu. Sampai cari di situ intinya Islam itu. Intinya ada di dalam yang muhkamat, yang perkara-perkara yang jelas begitu. Nah, ini ya perkara-perkara yang jelasnya ini itu harus jelas dengan akli dan harus jelas dengan nakli. Kalau misalkan kita hanya mendengarkan saja Wahabi nanti ngomong A, kemudian Asy'ariyah nanti ngomong B, kemudian kamu itu hanya mendengar-dengar saja dan kamu menjadi apatis. Oh, ternyata yang namanya kehidupan beragama itu hanya ribut dalam masalah ini saja kayak si guru gembul, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa begitu. Nah, akhirnya nanti Islamnya pun nggak dapat, kata sebagian ulama di yaumil qiyamah. Makanya habiskan waktumu di situ. Ya, kalau kamu punya waktu untuk belajar agama, habiskan waktumu di situ untuk melihat mana yang absolut, karena yang absolut itu hanya satu yang benarnya. Adapun pada perkara yang ikhtilaf seperti yang dikatakan sama Faifi itu ya di dalam postingan saya bagikan di awal, itu mah kita nggak usah ribut gede-gede. Kenapa? Karena setiap perkara yang itu halnya zonni itu pasti ada perbedaan pendapat. Hatta lihat ya, Ibnu Taimiyah itu di dalam pembahasan tentang hutang, apakah hutang itu dia harus dibayar dengan misil atau harus dibayar dengan harga begitu ya? Apakah dengan misil atau dengan harga? Nah, itu dengan iwad. Kalau misalkan dia itu dengan misil, berarti kalau kita punya utang 500.000 misalkan tahun 70 sampai sekarang belum dibayar, berarti sekarang pun dibayarnya masih 500.000 rupiah. Nah, padahal itu kan pasti akan mendapat kerugian. Lawang hutang 500.000 tahun 70 itu tidak sama 500.000 dengan zaman sekarang. Tapi kalau misalkan itu harus dibayar dengan misil sebagaimana mazhab yang 4, ini berarti harus dibayar 500.000, tidak boleh lebih begitu. Tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan itu dengan apa? Dengan qimah, dengan harga. Kalau dengan harga berarti 500.000 itu dulu misalkan harganya berapa? Emas kilo tuh atau gram. Nah, sekarang bisa diganti dengan qimah, dengan harga yang sama. Jadi gantinya bukan dengan uang, dengan emas. Cuma itu madhab yang lain mengatakan tidak boleh begitu.
Cuman kan ini ada pendapat seperti ini ada. Jadi hatta sampai pendapat-pendapat yang kata kita yang kata kita itu agak serampangan. Lah kok perkara udah jelas riba, lah kok masih ada pendapat yang berbeda. Memang di dalam fikih itu masih ada pendapat yang berbeda. Makanya kita itu diwajibkan untuk taklid kepada imam madhab begitu ya, supaya kita tidak terkesan mempermainkan di dalam hal agama. Karena kalau misalkan kita itu bermadhab, kita tidak akan cuma comot sana sini di dalam pendapat, kecuali kalau memang dalam keadaan kita tidak mampu melaksanakan madhab kita sendiri begitu. Jadi kepada orang yang sudah lama berislam ya perbaiki lagi begitu cara belajar. Ini tauhid harus ada, dan ini adalah perkara yang absolut yang harus kita cari. Kemudian di dalam hal fikih cari satu madhab. Adapun nanti kalau ada perbedaan, jangan seperti orang-orang yang baru hijrah, atau jangan jadi seperti Wahabi yang mana itu nanti kesananya acak-acakan semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.